Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman semua. Kapanpun kalian nonton video ini, kita bakal lanjut lagi untuk belajar tentang modul ketiga. Nah, modul ketiga ini kita bakal bahas tentang menulis untuk target audience. Kan di modul pertama dan kedua kita udah bahas tentang apa itu copywriting, terus kita udah bahas apa itu fundamental dari copywriting. Nah, di modul ketiga ini kita mulai masuk ke menulis untuk target audience. Nah, oke, aku bakal lanjut. Yang pertama adalah mulai dari menentukan target audience. Ya, teman-teman, kita mulai dari menentukan target audience. Nah, sebelum kita menulis untuk target audience, kita itu harus benar-benar memahami dan mengenal target audience. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus riset secara demografi yang mendalam. Gitu. Kita harus ngerti bahwa riset demografi itu bukan sekedar tahu umur dan juga jenis kelamin target audience, tapi juga lebih dalam dari itu. Bayangin kalau teman-teman lagi nyiapin kado buat temen, pasti nggak cuman tahu umurnya aja. Kita juga perlu tahu dia itu suka apa, lifestyle-nya gimana, dan juga banyak hal lainnya. Nah, mari kita mulai dari status pernikahan dan juga keluarga. Ini super penting, teman-teman, karena ini mempengaruhi audiens dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, orang yang udah berkeluarga pasti mikirin impact ke anak-anaknya juga. Contohnya ketika kita nawarin produk asuransi ya, approach ke profesional bakal beda banget sama yang udah young parents. Jadi mungkin yang masih single ini lebih apa ya, lebih tertarik sama benefit yang untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita approach buat yang udah berkeluarga, pasti lebih fokus ke proteksi buat keluarganya. Terus juga ada tingkatan pendidikan dan juga background akademis. Kenapa ini penting? Karena ini tuh ngaruh sama cara kita nyampein pesan. Misal kalau kita targetnya itu anak kuliahan jurusan IT, kita bisa pakai analogi programming yang mereka familiar. Atau kalau target kita itu ibu-ibu, kita harus pakai bahasa yang lebih general dan juga relatable ke keseharian mereka gitu. Terus juga ada tingkat penghasilan dan juga purchasing power. Nah, ini juga ngaruh banget ya teman-teman karena ini berkaitan dengan kemampuan audiens, seberapa kemampuan mereka untuk melakukan pembelian nanti. Misalkan kita dalam menentukan harga juga. Terus misalkan nih teman-teman pegang brand apa ya, brand untuk bahan MPASI. Nah, misal pegang brand untuk bahan MPASI. Kalau teman-teman bikin konten tentang eh, bikin MPASI murah seharga 10.000 doang. Padahal target audiens teman-teman ini adalah ibu-ibu yang sosialita kayak gitu. Tentu itu nggak akan relate dan nggak akan mereka tonton. Karena bagi mereka yang penting itu adalah kualitasnya, bukan harganya. Misal seperti itu. Terus juga lokasi geografis dan juga karakteristik daerah ini juga ngaruh. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dan juga industri. Kurang lebih tadi sama kayak pendidikan. Ya, kalau pekerjaan dan industri kita harus memahami apa pekerjaan audiens kita supaya kita nanti bisa ngasih insight atau tawaran itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, lanjut itu di analisa psikografis. Nah, Kak, ini yang sering dilewatin sama banyak copywriter pemula. Psikografis itu kayak jiwanya target audiens kita. Kita nggak cuma perlu tahu mereka itu tinggal di mana, umurnya berapa, atau mereka tuh sebenarnya orangnya gimana. Kita harus tahu mereka sebenarnya orangnya kayak gimana. Nah, nilai-nilai yang mereka pegang itu yang krusial banget. Misalkan ada orang yang super peduli sama isu lingkungan. Kalau kita jualan produk ke mereka, highlightnya itu pasti yang eco-friendly aspek. Pasti jauh lebih ngena daripada ngomongin harga yang murah. Atau misal target kita itu anak muda yang value-nya itu autentik. Mending kita pakai bahasa yang apa ya? Genuine dan straightforward daripada bahasa marketing yang kebanyakan buzzer gitu. Nah, gaya hidup dan juga rutinitas sehari-hari itu juga nggak kalah penting. Misalkan target audiens kita itu working mom yang super sibuk. Percuma kalau kita bikin konten panjang, tapi mereka itu cuma punya waktu 5 menit buat baca di sela-sela pekerjaan. Mending kita bikin format yang quick and easy to digest gitu.
Terus juga hobi dan juga aktivitas di waktu luang. Nah, ini ngaruh juga, misal hobi audiensnya itu lebih ke alam, atau hobi audiensnya itu lebih ke olahraga. Nah, ini kan bakal ngaruh sama apa yang akan kita tawarkan. Dan juga pandangan politik dan juga sosial. Mungkin beberapa waktu lalu ada dua pandangan politik yang sangat bertolak belakang ya. Itu juga seperti itu berpengaruh sama cara kita menulis gitu. Terus juga aspirasi dan juga cita-cita. Itu untuk yang analisa psikografis. Nah, yang selanjutnya ini identifikasi pain point. Ini bagian yang juga krusial. Pain point ini bukan cuman masalah superficial, tapi benar-benar hal yang bikin mereka itu pusing dan apa ya? Mereka akan memikirkan itu selama semalaman kayak gitu. Masalah praktis sehari-hari yang paling gampang buat diidentifikasi. Misalnya buat working profesional, time management itu pain point yang universal. Tapi ingat, di balik masalah praktis ada juga emotional pain point yang nggak kalah penting. Contohnya, mungkin mereka stres karena merasa ketinggalan dari teman-temannya atau takut nggak bisa capai impiannya. Kayak gitu. Terus juga frustasi dalam pekerjaan. Nah, misalkan mereka ngerasa karirnya itu cuma stuck di situ-situ aja dan nggak ada perubahan, padahal udah bertahun-tahun bekerja di situ. Atau ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan, hambatan dalam mencapai tujuan, kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang juga perlu kita identifikasi. Nah, selanjutnya kita kan udah bikin semua informasi itu jadi lebih konkret nanti di buyer persona. Jadi kita ambil contoh ya, misalkan ada ini di sini aku kasih contoh Sarah, dia itu profesional muda yang baru aja dipromosiin jadi manajer marketing. Nah, sehari-hari Sarah itu bekerja mulai dari jam 7, terus dia itu type personalitinya yang sangat terorganisir, terus tapi kadang-kadang dia juga overwhelmed sama banyaknya hal yang harus dihandle. Terus di siang hari waktunya itu habis buat meeting sama klien, terus juga harus supervise timnya. Malamnya meskipun capek dia masih sempat belajar YouTube, tapi sering frustasi karena informasinya kebanyakan dan juga susah nentuin mana yang benar-benar worth it buat dipelajari. Goalsnya Sarah itu bertingkat, jangka pendek dia pengen improve performance tim marketingnya, jangka menengah dia pengen dilihat sebagai leader yang kompeten. Dan jangka panjangnya dalam 5 tahun dia pengen targetin jadi posisi marketing director. Nah, hal-hal kayak gitu yang bisa kita pakai untuk membuat buyer persona. Buyer persona ini kita bisa apa ya, lebih dalam mengenal audiens kita gitu untuk buyer persona itu. Jadi rata-rata audiensnya itu seperti apa, nanti kita bikin buyer personanya. Nah, terus juga ini tadi ya, hambatan dan frustasinya si Sarah tadi itu kurang waktu yang belajar, kurang waktu belajar, informasi yang tersedia terlalu general, sulit sulit tentuin advice yang works, terus budget trainingnya yang terbatas, misal kayak gitu. Terus di sini kita mulai di voice and tone guide. Nah, kalau kita udah ngerti banget target audiens kita, saatnya kita nentuin voice and tone yang tepat. Ini krusial banget karena bisa bikin make or break konten kita. Untuk brand yang profesional, kita perlu keseimbangan yang pas ya antara pengetahuan tapi nggak menggurui. Maksudnya kita boleh aja nge-share expertise kita, tapi jangan sampai bikin audiens itu merasa bodoh gitu. Contohnya, instead of saying kamu selama ini salah, harusnya begini. Mending kita bilang eh, ini pendekatan yang mungkin lebih baik daripada A gitu, misal kayak gitu. Jadi kita kasih edukasi tapi yang jangan menggurui gitu. Terus kalau untuk brand yang profesional ini juga jangan kaku juga, itu penting. Bayangin misal kita ngobrol sama teman kantor, tetap formal kan itu, tapi tetap santai. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan eh apa ya? Kalau misalkan contohnya di brand atau di email nih, misal di email, hope this email finds you well, itu eh, lebih baik daripada dear madam bla 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 gitu. Itu untuk yang profesional dan juga confident tapi tidak arogan. Jadi biar
kita tuh sebagai brand harus percaya diri. Kita harus yakin produk kita ini yang terbaik. Tapi kita juga jangan merasa yang lain tuh buruk. Pokoknya kita sendiri yang baik kayak itu juga jangan. Pokoknya kita harus yakin produk kita baik biar kita bisa mendeliver em, apa ya keunggulan-keunggulan produk kita kepada audiens. Terus kalau untuk brand yang youth ya, itu karena targetnya itu anak-anak muda, jadi kita harus pakai ini bahasa yang fun, jangan yang kaku, tapi juga jangan childish. Jadi bahasanya santai aja kayak ngobrol sama teman, jangan childish kayak gitu. Terus juga trendy tapi jangan superficial. Jadi juga ini kita tetap ngikutin tren, tapi kita juga harus sesuaikan dengan brand kita. Terus juga bold tapi nggak ofensif. Nah itu untuk brand youth ya. Terus yang terakhir itu untuk tone matrix. Nah, kalau untuk tone matrix ini kita buat panduan tone untuk situasi yang berbeda. Misal ada konten edukatif, konten promosional, dan juga konten sosmed. Misal konten edukatif itu tips-tips tadi atau cara-cara. Misalkan nih teman-teman, misal aku pegang brand vitamin anak. Nah, konten edukatifnya itu aku bakal bikinin kayak tips menjaga kesehatan anak, terus hal-hal yang membuat anak itu gampang sakit, kayak gitu. Terus untuk konten promosionalnya nanti bisa kayak diskon-diskon yang lagi ada, terus juga misalkan penjelasan terkait dengan produk dan juga manfaatnya, kayak gitu bisa. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada di menyesuaikan gaya penulisan dengan audiens. Nah, menyesuaikan gaya penulisan dengan audiens ini nanti lebih ke ini sih, bikin vocabulary mapping. Jadi ini kata-kata yang harus digunakan dan juga yang harus dihindari. Misal kayak kalau di platform TikTok itu kita udah ada dapat dari TikToknya kayak kita nggak boleh pakai kata-kata yang terlalu melebih-lebihkan. Kayak gitu nanti kita bakal di-ban sama TikTok kalau misalkan ada kata-kata yang kayak gitu. Terus misal kata-kata yang harus dipakai itu kata-kata yang itu sesuai dengan campaign perusahaan. Misal kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan skincare, eh cantik itu natural, misal hal-hal kayak gitu. Jadi kata-kata yang harus dan tidak boleh itu dibikin mappingnya biar nggak lupa dan selalu ke track setiap teman-teman bikin iklan atau bikin konten itu selalu sesuai dengan vocabulary mappingnya. Terus juga ada konten hierarki. Nah, ini disesuaikan struktur konten dengan kebiasaan membaca target audience. Kalau misalkan target audiensnya itu nggak suka konten-konten yang panjang, jangan dipakai konten-konten yang panjang. Kalau misalkan target audiensnya itu emang suka tipe-tipe konten yang em, tulisannya gede kayak yang vlog aktif gitu, itu juga bisa dicoba. Jadi kita harus pahami dulu target audiensnya itu seperti apa. Makanya tadi di awal kita belajar tentang mengenali target audiens kita gitu. Terus juga selanjutnya contextual writing. Jadi konteksnya itu harus sesuai dengan target audience. Konteks is everything guys. Jadi konten yang sama bisa punya impact yang beda tergantung kapan dan di mana kita ke share-nya. Misalkan teman-teman posting tentang productivity, itu tipsnya bakal lebih enak kalau di-share di Senin pagi daripada di Jumat sore, waktu orang udah weekend mood gitu. Terus testing dan juga iterasi untuk memastikan gaya penulisan itu benar-benar efektif. Jadi testing itu krusial banget dan ini proses yang never ending. Kita perlu konstan untuk monitor gimana audiens itu respon sama konten kita. Kadang kita bakal pikirnya itu work ya, ternyata di lapangan malah sebaliknya. Nah, jadi kita harus pinter-pinter nih testingnya. Cara testingnya itu juga macam-macam teman-teman. Bisa lewat A/B testing di konten sosial media atau bisa langsung minta feedback dari beberapa orang yang masuk ke dalam target audiens kita. Yang penting kita open mind sama feedback dan apa ya, willing to adjust or approach gitu. Nah, next. Oke, ini udah last slide ya teman-teman. Jadi
Kesimpulannya, sebenarnya menulis untuk target audiens itu journey yang nggak akan ada habisnya. Kita perlu terus belajar, observe, juga adaptasi, dan yang paling penting itu tetap otentik sambil memperhatikan needs sama preference dari audiens kita. Intinya, successful content itu nggak cuma tentang what we want to say, tapi lebih ke what our audience needs to hear. Jadi, kita pahami dulu target audiensnya, jangan kita ngomong dulu baru kita cari audiensnya, tapi kita pahami dulu audiensnya, baru kita sampaikan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Keep that in mind. Kalau kalian itu bakal bisa bikin konten yang really resonate sama audiens gitu. Gitu ya teman-teman, nanti kita bakal bahas lebih detail soal testing dan lain sebagainya di modul selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videonya sampai akhir. Sampai di sini dulu untuk materi modul ketiga. Kita lanjut di modul selanjutnya. Bye-bye.